Bab 112. Enggak, ibu kandung Cici sudah diketahui. Aku juga penasaran siapa orang tua kandungku, ucap Guntur pelan. Rangga terdiam. Mereka sedang mengobrol di gazebo taman. Apa kamu tak penasaran dengan orang tua kandung kita? Tanya Guntur lagi. Rangga menghela napas dalam. Dulu sempat beberapa kali terlintas dan bertanya-tanya, kenapa papa dan mama begitu menyayangiku sementara orang tua kandungku sendiri malah memberikanku pada panti asuhan. Kupikir orang tua kandungku membuangku. Tapi sejak tahu alasan ibu Ashifa menitipkan Cici di panti, aku juga jadi berpikir, mungkin orang tua kandungku punya alasan kuat kenapa aku dititipkan di panti, sahut Rangga. Guntur mengangguk-angguk pelan. Enggak, apa kamu tahu siapa ayah kandung Cici? Tanya Guntur hati-hati. Rangga menggeleng. Andai saja Rangga tahu, Cici sudah mengetahui siapa ayah kandungnya. Tentu saja dari buku harian Ashifa. Tapi Cici bungkam mengenai siapa ayah kandungnya. Banyak ujaran kebencian bahkan umpatan kasar Ashifa. Untuk Taruman. Cici sendiri gamang, benarkah ayah kandungnya adalah pemilik Yayasan Bumi Ayu? Yayasan yang menaungi sekolahnya saat ini. Dia enggan bertanya pada siapapun. Kecurigaan Lanita pada Taruman saat itu benar adanya dan Cici tak mau mengakui Taruman karena Ashifa begitu membencinya. Kembali pada Rangga dan Guntur di gazebo. Keduanya kini terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing tentang orang tua kandung mereka. Namun keheningan kedua remaja tampan tersebut terusik oleh suara motor yang berhenti di depan gazebo. Sore, Kak Rangga, Kak Gun, aku mau ketemu Isadora. Apa Dora ada di rumah? Tanya remaja tanggung tersebut sembari membuka helm. Guntur dan Rangga saling bertukar pandang. Remaja tanggung yang menyapa mereka adalah Daniel Kelen, siswa tampan idola siswi-siswi anak SMP di sekolah mereka. Dora tadi pergi ke minimarket depan bersama Dimas. Tunggu saja, sebentar lagi juga mereka pulang, jawab Rangga. Ayo, sini ngobrol dulu aja. Timpal Guntur. Daniel turun dari motor lalu menyalami Rangga dan Guntur. Sungguh sopan Daniel pada kedua kakak kelasnya. Bagaimana tidak, Rangga adalah ketua OSIS Pujaan Kaum Hawa dan Guntur adalah wakilnya yang tak kalah keren dari Rangga. Daniel tahu siapa kedua lelaki do depannya itu. Nah, tuh Dora sama-sama Dimas. Tunjuk Rangga ke arah pintu gerbang. Tampak Dora dan Dimas sibuk mengobrol dan tertawa sembari membawa kantong plastik besar penuh dengan belanjaan camilan. Dimas sampai kerepotan membawa belanjaannya. Dora. Panggil Rangga melambai pada Dora dan Dimas yang berjalan lurus menuju teras rumah, tidak. Melihat ke arah gazebo. Itu Daniel Kelen. Desis Dora mencolek Dimas. Dimas mengangguk. Iya itu Kak Daniel. What? Sumpah. Beneran dia Daniel Kelen. Aku nggak lagi mimpi, kan? Dora melongo melihat cowok tampan yang menjadi idola di sekolahnya. Daniel adalah kakak kelas Dora dan Dimas. Berada satu tingkat di atas mereka. Dimas mencubit lengan Dora dengan keras. Au, Dimas, kamu ngapain, sih? Ringis Dora. Biar yakin kamu mimpi apa enggak, sahut Dimas pelan. Oh my, dia Kak Daniel beneran, aku nggak mimpi. Demi apa dia datang ke sini? Dia mau ketemu aku apa Kak Rangga, sih? Ucap Dora senang bukan main. Kayaknya mau ketemu kamu, deh. Itu Kak Rangga melambai nyuruh kamu ke sana, sahut Dimas. Ayo, temenin. Aku grogi gila ini kalau Kak Daniel mau ketemu aku. Wajah Dora bersemu merah, dia buru-buru merapikan rambutnya. Wajahku lagi oke, enggak? Tanya Dora pada Dimas. Ya, kapan sih kamu nggak oke-nya? Bangun tidur juga tetap kelihatan oke, sahut Dimas tetap pelan dan mengekor langkah Dora menuju gazebo. Daniel mau ketemu kamu, nih. Ujar Rangga pada Dora.
Dora tampak tersipu malu seraya menyelipkan rambut ke belakang telinga. "Hai, Isadora," sapa Daniel. "Hai juga, Kak Daniel," sahut Dora benar-benar salah tingkah. "Ya sudah, kalian ngobrol saja di sini. Kakak sama Kak Guntur mau berenang." Rangga memberi kode pada Guntur. Dimas sendiri sudah berjalan lebih dulu menuju teras. Ada yang berderak patah melihat pipi Dora semerah tomat saat menyapa Daniel. "Kok, aku nggak suka sih Kak Daniel main ke sini ketemu Dora." "Kenapa?" "Ya," gumam Dimas pelan. Dimas berjalan cepat menuju kamarnya. Setelah berada di kamar, Dimas meletakkan 2 kantong plastik besar di atas tempat tidur. Dimas duduk sembari menatap cermin besar di pintu lemari. Dia mengelus perutnya yang bulat sempurna. Wajahnya cemberut. "Aku sama Kak Daniel jauh beda. Dia jago basket sedang aku jago makan. Dora selalu memuji Kak Daniel, sementara aku sering dimarahi," gumam Dimas pelan. Dimas berdiri lalu memutar badannya di depan cermin, tangannya gempal, begitu juga kakinya. "Cewek-cewek pasti sukanya sama Kak Daniel yang tampan dan jago basket. Mana mungkin suka sama cowok gendut tukang makan sepertiku," keluh Dimas sembari mengelus leher di bawah pipinya yang melebar. Setelah lama menatap dirinya di depan cermin, Dimas keluar kamar. Dia mengintip ke arah gazebo. Dilihatnya Dora tertawa riang bersama Daniel. Wajah Dimas pun tampak mendung. Akhirnya dia berjalan lunglai menuju area L. "Pipi," panggil Dimas. "Iya, Nak." Dimitri sedang fokus membaca buku resep di area L. "Apa saat sekolah dulu Pipi gendut sepertiku?" tanya Dimas. Dimitri mengangguk. "Sama gendutnya," tanya Dimas dengan wajah ditekuk. "Lebih gendut kamu, Nak." Dimas cemberut. "Apa aku bisa kurus?" tanya Dimas pelan. "Bisa asal hobi makanmu pindah haluan jadi hobi olahraga," jawab Dimitri tetap fokus pada buku resep yang dibacanya. Dimas mengetuk-ngetuk jemarinya di atas perutnya sendiri. "Aku nggak suka basket, nggak suka berenang, hobiku makan, Pi," keluh Dimas. "Ya, sudah. Jangan bermimpi untuk jadi kurus kalau kamu hobi makan dan malas olahraga." Dimitri menutup buku resepnya lalu menoleh pada Dimas. "Kenapa kamu cemberut? Mau kurus?" tanya Dimitri. Dimas diam saja. Keinginannya tidak berbanding lurus dengan hobinya. "Dimas," panggil Susana dengan langkah cepat seraya membawa 2 kantong plastik besar di tangannya. "Mimi sudah bilang, jangan suka menimbun makanan di kamar, ini apa?" Susana mengomel. "Itu punya Dora, Mi," jawab Dimas asal. "Non Dora nggak mungkin beli camilan sebanyak ini," sanggah Susana. "Beneran itu punya Dora. Dia malu bawa banyak makanan saat cowok yang ditaksirnya tahu-tahu udah ada di rumah." "Tadi aku cuma bawain aja," jawab Dimas. "Terus kenapa ini ada di kamarmu?" tanya Susana. "Mimi kan ngelarang aku masuk kamar Dora seenaknya." "Ya aku taruh aja di kamarku," jawab Dimas. Susana menghela napas kemudian berbalik hendak ke kamar Dora. "Benar itu makanan Dora," bisik Dimitri. Dimas menggeleng. "Itu punyaku. Lalu kenapa kamu berbohong sama Mimi?" tanya Dimitri kalem. "Kalau nggak bohong, nanti Mimi marah." Dimitri tersenyum dan mengelus kepala Dimas. "Ingat, jangan dibiasakan berbohong. Lelaki itu harus gentle. Akui saja makanan itu punyamu. Mau sampai kapan kamu bohong sama Mimi?" Dimitri berkata pelan memberi nasihat pada anak semata wayangnya. Dimas menunduk. "Makanan itu buat Dora saja. Aku mau kurus. Terus aku mau sekolah masak ke luar negeri. Boleh ya, Pi?" Dimas tengadah menatap wajah Dimitri. "Sekolah masak. Memang cita-citamu jadi apa kalau sudah besar nanti?" "Jadi chef terkenal," jawab Dimas. "Chef tampan, banyak uang dan terkenal." Wajah Dimas berseri.
Dimitri tersenyum dan melangitkan doa agar cita-cita anaknya kelak bisa terwujud. Cici sedang merenung di kamarnya. Dia sudah tidak terlalu memikirkan tentang Ashifa. Pikirannya kembali fokus pada pelajaran di sekolah karena sebentar lagi ujian kelulusan. Tapi bukan itu yang mengganjal di hatinya. Orang tua Rangga. Cici jelas mengetahui semua cerita orang tua Rangga. Wiratama yang kerap berkunjung ke rumahnya adalah ayah kandung Rangga. Saat Cici sedang bergumul dengan pikirannya tentang Rangga dan orang tua kandungnya, dari atas balkon ruang bersantai Cici melihat sebuah mobil yang melaju di halaman luas rumah Darmawangsa. Dek, dia Tarumanegara. Seketika tubuh Cici menegang. Ada apa gerangan lelaki yang kerap dicaci maki oleh Ashifa dalam buku hariannya datang ke rumah Reza Darmawangsa. Reza dan Lani menyambut kedatangan Taruman, sementara Cici mengintip dari lantai 2. Setelah Cici mendengar basa-basi antara orang tuanya dengan Taruman, tubuhnya kembali menegang saat Taruman ingin bertemu dengannya. Cici ingin berlari saja ke kamarnya tapi tubuhnya terasa membeku. Jelas dia enggan berhadapan dengan Taruman. Betapa cerita Taruman tertuang dengan sangat detail di dalam buku harian Ashifa. Ashifa sangat membenci Taruman dan itu menular pada Cici. Di ruang tamu, Lanita menempel erat pada Reza. Dia sudah sangat takut Taruman akan mengambil Cici darinya. Cici belum bisa bertemu denganmu. Dia masih belum menerima kenyataan jika Ashifa adalah ibu kandungnya, apalagi bertemu denganmu. Reza bicara pelan tapi tegas pada Taruman. Taruman menunduk. Dia melihat kecemasan di wajah Lanita. Aku tidak akan bermaksud mengambilnya dari kalian. Tenang saja. Tapi cinta adalah darah dagingku. Dia yang berhak mewarisi kekayaanku kelak. Apa kau bilang? Darah dagingmu. Setelah ditolak dan dibuang bertahun lamanya kini mau mengakuinya. Lanita meremat ujung kemeja Reza. Kami tak akan memberikan Cici pada siapapun. Jeng Ashifa sudah menitipkannya padaku, pada kami, Lanita berkata tegas. Tadinya aku ingin menghampiri kalian saat di Ciamis, tapi rasanya aku tak punya kekuatan untuk menemui Ashifa dan keluarganya, ucap Taruman. Untuk apa menemui keluarganya? Mengatakan Jeng Ashifa hanya seorang simpanan atau perempuan malam. Jangan pernah muncul di depan Abah dan Ambu. Kami mengatakan pada mereka jika Jeng Ashifa adalah seorang istri kedua. Tak ada yang mereka ketahui tentang siapa suaminya karena Jeng Ashifa memilih bungkam saat memutuskan bercerai. Sudah, hanya itu saja yang keluarganya tahu, ucap Lanita panjang lebar. Taruman tak menyangka betapa keluarga Darmawangsa menutup rapat sepak terjang Ashifa di Jakarta. Ashifa tidak akan terluka dan kembali ke dunia malam kalau Anda tidak membuangnya. Membuang dirinya juga anak yang sedang dikandungnya. Lanita memandang Taruman dengan tatapan tajam. Sayang, bisik Reza melihat Lanita yang bicara dengan emosi tertahan. Ingat kandunganmu, kamu nggak boleh tertekan. Cici aman bersama kita. Tenang saja. Reza berujar pelan seraya memeluk bahu Lanita. Anak sendiri dibuang, anak orang lain dipelihara tapi disiksa. Okan bahkan kini punya apartemen sendiri dan enggan pulang ke rumah karena dia membencimu. Lanita masih saja melontarkan unek-unek hatinya. Sayang, jangan membenci Tarumanegara. Benci aku saja agar anak kita tampan sepertiku. Reza mencoba mencairkan suasana. Lanita bersender di bahu Reza. Bung, kurasa Cici perlu waktu yang sangat lama untuk bisa menerima semuanya. Maaf jika harus kukatakan, Cici mengetahui semua cerita masa lalumu dengan Jeng Ashifa. Dia kini menjadi lebih pendiam dan banyak murung. Padahal sebentar lagi dia akan menghadapi ujian kelulusan. Oh, ya, jangan pernah menemui Cici diam-diam tanpa sepengetahuan kami. Cici kami adopsi dari panti untuk kami bahagiakan. Bukan mendapat kesedihan saat mengetahui siapa orang tua kandungnya. Tolong pahami perasaan Cici,
ucap Reza. Taruman terdiam. Sebetulnya Taruman merasa malu pada keluarga Dharmawangsa. Keluarga yang berhasil menjadi panutan bagi Okandria juga merawat cinta dengan penuh kasih. Lalu dirinya seperti pecundang saja di mata keluarga Dharmawangsa. Sayangi istri yang tinggal di rumahmu. Okan kerap bercerita betapa kesepian ibunya berada di rumah suaminya sendiri. Tak adakah maafmu untuknya? Dia membuktikan kesetiaannya dengan tidak keluar dari rumahmu meski Okan membujuknya dengan berbagai cara. Maaf jika aku ikut campur urusan rumah tanggamu. Tapi tolong, benahi dulu hubunganmu dengan Okan dan ibunya. Kelak, Cici akan bisa menerimamu dengan tangan terbuka. Percayalah. Reza menghela napas panjang dan dalam. Lanita tengadah menatap Reza. Tapi Cici akan tetap jadi anak kita. Reza hanya tersenyum menenangkan sembari mengelus bahu Lani. Taruman akhirnya pamit pulang. Dia merasa tertampar dengan ucapan Reza. Anak sendiri dibuang tapi anak orang lain dipelihara hanya untuk dijadikan pelampiasan rasa sakit hatinya pada ibu anak itu. Cici menangis tertahan, betapa Lani dan Reza benar-benar menyayanginya. Harus semakin menyeruak di dada Cici. Seseorang memeluk Cici dari belakang. Dia Rangga. Rangga menenggelamkan kepala Cici dalam pelukannya. Postur tubuh Rangga tidak sekekar dan setegap Guntur tapi tetap saja postur tubuh Cici lebih mungil darinya. Cici terisak tertahan dalam pelukan Rangga. 08 malam hari, Dora mengetuk kamar Cici. Masuk, sahut Cici dari dalam. Dora membuka pintu kamar perlahan. Dilihatnya Cici sedang belajar. Kak Ci lagi belajar? Tanya Dora pelan. Enggak, sedang melamun di depan meja belajar, sahut Cici mesem. Dora ikut mesem jalu memeluk leher Cici. Maafin aku, ucap Dora. Maaf untuk apa? Semua berawal dari buku harianku yang lupa ditutup, kan? Andai Kak Cici nggak baca buku harianku, Kak Ci nggak akan pernah sedih. Siapa yang baca buku harianmu? Elak Cici. Jangan bohong, aku tahu karena penutupku teks warna merah nggak Kak Ci tutup dengan benar. Oke, Kak Ci letakkan kuteks dengan posisi sama, logo kuteks ada di depan. Tapi kerataan penutupnya nggak sama. Itu membuktikan Kak Ci pernah masuk kamarku, pegang kuteks tapi lalu tanpa sengaja lihat buku harianku. Iya, kan? Cici tersenyum. Tak sia-sia Dora hobi membaca buku detektif remaja kesukaannya. Sedetail itu kamu memperhatikan letak kuteks. Aku kan teliti orangnya, kekeh Dora pelan. Cici menghela napas dalam. Kamu nggak perlu minta maaf, justru Kak Ci sangat berterima kasih karena keteledoranmu tidak menutup buku harian. Kak Ci sempat bertemu ibu kandung Kak Ci. Cinta melepaskan tangan Dora yang melingkar di lehernya lalu mengajak adiknya itu duduk di tepi tempat tidur. Itu, lihatlah. Cici menunjuk tumpukan kado di atas meja rias yang tadi luput dari penglihatan Dora. Itu kado dari Ibu Siva untuk Kak Ci. Dan ini kado ulang tahun Kak Ci yang ke-17 2 bulan lagi. Cici menunjukkan kalung emas berliontin huruf cinta dengan taburan permata di atasnya. Dora beranjak dari tepi tempat tidur. Dia melihat semua kado Ashifa untuk Cici. Ada sepatu mungil, ada baju balita yang lucu dan tas sekolah SD yang lucu serta masih banyak kado lainnya. Ibu Siva sebetulnya sangat menyayangi Kak Ci. Dora meraung terduduk di atas lantai. Dia merasa sedih dengan hidup Ashifa yang harus pergi secepat itu dengan tragis. Cici terkejut melihat Dora menangis. Dora, jangan nangis. Nanti Kak Ci sedih lagi. Cici memeluk Dora erat dan menciumi kepala Dora. Rangga yang mendengar tangisan Dora di kamar sebelah segera masuk kamar Cici. Dia segera memeluk kedua adiknya yang sangat dia kasihi itu. Rangga sedang berdua saja bersama Guntur di ruang OSIS. Keduanya sama-sama duduk terdiam.
Kita sudah bahagia bersama keluarga kita saat ini, untuk apa mencari identitas keluarga asli kita? Tanya Rangga. Guntur yang bersandar di sofa ruang OSIS melirik Rangga dengan sudut matanya. Apa kau sungguh tidak penasaran dengan orang tua asli kita? Kenapa mereka membuang anaknya di panti asuhan? Ibu Ashifa tidak bermaksud membuang Cici. Hanya menitipkannya saja, sanggah Rangga. Nah, mungkin saja orang tua asli kita pun sebetulnya tidak bermaksud membuang kita, tapi karena suatu alasan mereka terpaksa menitipkan kita di panti asuhan, bujuk Guntur.